Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang catalytic converter. Catalytic converter merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem buang yang berfungsi untuk mereduksi ataupun mengeliminasi gas buang berbahaya hasil pembakaran dalam suatu engine. Catalytic converter biasanya digunakan pada kendaraan, khususnya mobil. Baik, kita mulai bagaimana cara kerja dari catalytic converter. Nah, di sini akan saya bahas mengenai catalytic converter tipe 3-way, yang mana maksud dari 3-way adalah catalytic converter jenis ini akan mengeliminasi atau mereduksi ketiga emisi atau gas buang yang berbahaya, yaitu nitrogen oksida, karbon monoksida, dan juga hidrokarbon. Atau dengan kata lain, hidrokarbon ini yaitu bahan bakar yang tidak terbakar atau bahan bakar yang tidak terbakar akibat pembakaran yang tidak sempurna. Nah, kita lihat dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan adalah arah aliran dari gas buang, yang mana ini adalah gambar penampang potongan sebuah catalytic converter. Secara sederhana saya gambarkan seperti ini. Dan pada catalytic converter yaitu terdapat dua blok katalis. Blok pertama yaitu katalis yang disebut dengan katalis reduksi atau pereduksi gas buang, dan yang sebelah kanan atau setelah reduksi maka aliran gas buang selanjutnya melalui blok oksidasi, yang mana pada kedua blok ini memiliki komposisi yang berbeda. Yang pertama pada reduksi memiliki komposisi platinum dan juga rhodium, sedangkan yang kedua pada oksidasi terbuat dari platinum dan juga palladium. Nah, kita mulai di sini. Pada saat suatu engine melakukan proses pembakaran atau melakukan siklus, maka gas buang yang biasanya terjadi akibat pembakaran yang tidak sempurna ataupun apapun yang terjadi itu pada suatu engine biasanya menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, nitrogen monoksida, oksigen, uap air, dan juga hidrogen monoksida atau bahan bakar yang belum terbakar. Nah, mari kita bahas mengenai bagaimana proses reduksi dan oksidasi gas hasil pembakaran yang beracun sehingga menjadi gas buang yang relatif tidak berbahaya. Kita mulai dari blok reduksi. Di sini telah saya gambarkan diagram atau ilustrasi sederhana sebuah molekul atau atom di sini, yang mana pada proses reduksi ini akan mengeliminasi nitrogen dioksida dan juga nitrogen monoksida. Nah, prosesnya adalah, kita lihat di sini adalah beberapa atom, yaitu nitrogen yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna merah yaitu oksigen. Nah, di sini saya ambil contoh nitrogen dioksida ya, tapi juga termasuk nitrogen monoksida. Tapi kita ambil contoh nitrogen dioksida. Nah, pada saat nitrogen dioksida ataupun gas lainnya melewati blok reduksi katalis. Sebelumnya bahwa blok reduksi itu berbentuk kurang lebih seperti ini, yang mana terdapat rongga-rongga mikro yang berfungsi sebagai katalisator agar gas buang terlebih dahulu melakukan reaksi sebelum selanjutnya keluar ke udara bebas. Nah, bentuknya seperti ini agar atau bertujuan untuk memperluas luas penampang atau luas permukaan agar berhadapan atau bereaksi dengan
gas buang yang melalui katalisator ini. Nah, kita kembali ke ilustrasi yang tadi. Nah, pada saat nitrogen dioksida melalui katalisator, maka kita lihat di sini ini adalah katalisator, yang mana di atasnya adalah molekul nitrogen dioksida, yang mana pada katalisator ini yang berbahan platinum rhodium ini akan menjadikan ikatan nitrogen terhadap katalisator lebih kuat dibandingkan dengan nitrogen dengan kedua oksigen. Kita lihat yang selanjutnya, diagram ke bawah, yaitu yang ini. Maka setelah menempel nitrogen ke katalisator reduksi, maka oksigen akan terlepas dari nitrogen dan selanjutnya oksigen akan terlepas bebas. Tapi tidak sepenuhnya bebas. Biasanya oksigen pada udara bebas itu akan menempel antar atom oksigen sehingga menjadi molekul oksigen, karena nomor atom oksigen akan lebih stabil jika berikatan dengan oksigen lainnya sehingga menjadi O2 biasanya, sehingga menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya kita lihat diagram yang setelah ini, maka proses akan menjadi seperti ini. Pada saat oksigen telah menjadi menyatu, sedangkan nitrogen yang menempel pada katalisator akan bertemu dengan nitrogen yang sendiri juga, atau satu atom nitrogen akan bertemu dengan atom nitrogen lainnya sehingga menempel menjadi N2. Nah, kita lihat setelah nitrogen dengan nitrogen menempel menjadi N2, maka ikatan nitrogen dengan nitrogen akan lebih kuat dibandingkan dengan nitrogen dengan katalisator, sehingga selanjutnya nitrogen akan terlepas dari katalisator dan begitu pula oksigen yang telah terlepas, sehingga hasilnya nitrogen dioksida dan juga nitrogen monoksida akan menjadi gas yang tidak berbahaya, yaitu nitrogen N2 dan juga O2, yang mana ini tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan dan bagi kebersihan udara. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, maka setelah direduksi nitrogen dioksida dan juga nitrogen monoksida, maka hasilnya menjadi nitrogen, oksigen, CO, CO2, H2O, C, dan hidrokarbon. Yang mana N2 dan O2 ini dihasilkan setelah melalui blok reduksi sehingga menjadi N2 dan O2. Nah, selanjutnya setelah melalui blok reduksi, maka seperti yang telah saya bilang tadi, gas buang akan melalui blok oksidasi untuk selanjutnya diproses kembali gas buang yang berbahaya menjadi gas buang yang tidak berbahaya. Dan yang dieliminasi di sini adalah molekul karbon monoksida. Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri. Ini adalah proses oksidasi pada blok katalisator sebelah kanan, atau blok setelah melewati blok reduksi. Nah, di sini karbon monoksida yang mana ditunjukkan oleh lingkaran berwarna hijau dan juga lingkaran berwarna merah, yang mana ini adalah karbon monoksida, sedangkan ini adalah karbon dioksida ya. Nah, pada blok oksidasi, oksigen akan lebih kuat menempel, akan lebih kuat gaya tariknya, sehingga oksigen akan menempel ke katalisator.
ditunjukkan dengan tanda panah yang berwarna hitam ini. Nah, setelah menempel oksigen ke katalisator, pada molekul yang karbon monoksida, karbon ikut menempel karena karbon menempel pada oksigen, sedangkan oksigen tertarik ke katalisator oksidasi, sehingga kedua-duanya menempel ke katalisator. Nah, sedangkan pada saat ini reaksi terjadi. Nah, di sini terjadi reaksi di mana gaya ikat atau gaya tarik menarik antar oksigen dan oksigen lebih lemah dibandingkan gaya tarik menarik antara karbon monoksida dengan oksigen yang satu. Maka oksigen ini akan tertarik ke karbon monoksida sehingga menjadi karbon dioksida. Dan dari sini setelah berproses menjadi karbon dioksida, gaya tarik katalisator terhadap karbon dioksida lebih lemah dibandingkan dengan gaya tarik katalisator terhadap karbon monoksida. Dan selanjutnya karbon dioksida akan terlepas dan selanjutnya katalisator akan menjadi kosong kembali dan siap untuk melakukan reaksi selanjutnya akibat proses pembakaran yang terjadi dalam engine. Oh iya, begitu pula yang reduksi ini setelah terjadi reaksi, maka nitrogen dan oksigen akan terlepas dan sama halnya oksidasi, katalisator akan menjadi kosong dan siap menjalankan proses reaksi yang selanjutnya akibat gas hasil pembakaran dalam engine. Nah, oke, kita lihat setelah melalui proses reaksi, maka gas buang menjadi nitrogen, N2, O2, CO2, dan H2O. Dan N2 dihasilkan dari proses reduksi, O2 juga, sedangkan CO2 dari proses oksidasi, sedangkan H2O ini adalah uap air yang memang ada dari proses pembakaran. Sedangkan satu lagi yaitu hidrokarbon atau CH ya. Ini adalah bahan bakar yang tidak terbakar secara keseluruhan atau sisa bahan bakar, ya, bahan bakar yang tersisa. Nah, proses yang terjadi untuk mengeliminasi CH atau hidrokarbon adalah pada saat melalui blok oksidasi. Di sini terjadi reaksi kimia antara hidrokarbon dengan O2. Nah, jika Anda sebelumnya telah menonton video dari Sekolah Online Teknik Otomotif yang berjudul perbandingan bahan bakar dengan udara, yang mana di sana dibahas mengenai reaksi kimia pembakaran pada campuran bahan bakar dan udara yang ideal atau stoikiometri, maka mungkin Anda akan lebih paham bagaimana hidrokarbon menjadi melakukan reaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan molekul yang lainnya. Nah, begitu pula di sini, begitu pula di catalytic converter, hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen di blok oksidasi karena telah cukup banyaknya oksigen yang ada setelah proses reduksi di sini. Maka oksigen dengan hidrokarbon akan bereaksi, ditunjukkan oleh reaksi kimia di sini. Hidrokarbon dengan oksigen akan menghasilkan uap air dan juga karbon dioksida, yang mana uap air dan juga karbon dioksida, sekali lagi, ini bukanlah gas buang yang berbahaya bagi makhluk hidup. Dan kesimpulannya adalah setelah melalui catalytic converter, gas buang menjadi N2, O2, CO2, dan H2O.
Perlu diketahui bahwa catalytic converter hanya akan mengeliminasi sekitar 90%, atau dengan kata lain 90% efisiensi dari catalytic converter. Sedangkan 10% lagi itu kurang lebih masih berbahaya, masih merupakan gas berbahaya bagi makhluk hidup. Tapi ya, dibandingkan dengan tidak menggunakan catalytic converter, kita lebih baik menggunakan catalytic converter karena setidaknya 90% gas berbahaya akibat proses pembakaran akan tereliminasi oleh adanya catalytic converter. Oke, dan juga pengetahuan lainnya mengenai catalytic converter, bahwa catalytic converter akan bekerja lebih baik pada saat temperatur catalytic converter mencapai temperatur yang hangat ataupun panas. Nah, ini terjadi, atau catalytic converter akan lebih baik terjadi pada saat panas karena reaksi akan lebih mudah terjadi pada saat temperatur yang lebih tinggi atau temperatur yang lebih panas. Dan oke, itulah pembahasan mengenai catalytic converter dari Sekolah Online Teknik Otomotif bersama saya, Willy Prastio.